Good morning, student. Welcome to e-learning of English for 8th grade. And today, we are going to discuss about asking for and giving suggestion. Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat datang dalam pembelajaran daring bahasa Inggris untuk kelas 8 dengan materi asking for and giving suggestion. Okay, class, are you ready to start the lesson? I hope so. Anak-anak sekalian, Miss harap kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Okay, before we discuss about what is asking for and giving suggestion, let's take a look to the learning objective. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita membahas apa itu asking for and giving suggestion, mari kita lihat learning objective atau tujuan pembelajaran kita kali ini. Melalui kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu pertama, mengidentifikasi fungsi sosial serta unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait himbauan atau saran. To ask for and give suggestion. Nah, dari sini kalian bisa mengetahui apa itu asking for and giving suggestion. Asking for artinya meminta, giving artinya memberi, sedangkan suggestion artinya himbauan atau saran. Jadi, asking for and giving suggestion artinya meminta dan memberikan saran. Nah, untuk tujuan pertama ini, anak-anak diharapkan mampu mengetahui fungsi sosial atau tujuan dari ungkapan memberi dan meminta saran. Kemudian anak-anak juga tahu ciri-ciri dari ungkapan meminta dan memberikan saran tersebut. Nah, yang kedua, mengungkapkan dan merespon teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait himbauan atau saran, to ask and give suggestion dengan pelafalan dan intonasi yang benar serta baik. Nah, untuk poin kedua ini anak-anak diharapkan mampu mengucapkan ungkapan meminta dan memberi saran dengan pengucapan atau pelafalan dalam bahasa Inggris yang tepat dan benar, serta intonasinya pun yang tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait himbauan atau saran, to ask and give suggestion. Nah, untuk poin yang ketiga ini, anak-anak diharapkan mampu menjawab pertanyaan atau menggali informasi yang terdapat dalam dialog ataupun teks yang berkaitan dengan ungkapan meminta dan memberi informasi terkait himbauan atau saran. Nah, poin yang keempat atau tujuan yang keempat yaitu menulis teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait himbauan atau saran, to ask and give suggestion. Poin keempat ini anak-anak nanti akan mempraktekkan apa yang anak-anak sudah pelajari dengan cara menulis sebuah kalimat atau beberapa kalimat tentang ungkapan memberikan saran. Oke. Nah, untuk poin atau tujuan pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sedangkan untuk poin keempat yaitu menulis teks ataupun kalimat saran akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Okay, so before we move to the explanation, let's read together the following examples. Jadi sebelum kita ke pembahasan tentang apa itu asking for and giving suggestion lebih dalam lagi, mari kita lihat dahulu contoh berikut. So there are 4 examples about asking for and giving suggestion. So these 4 examples are short dialogues. Jadi 4 contoh di sini adalah 4 dialog singkat tentang meminta dan memberikan saran. Okay. So you can repeat after me. Jadi setelah Miss nanti membaca setiap dialog ini, anak-anak boleh
ikut mengucapkannya. Number 1. I get to take. What should I do? You should go to the dentist soon. Once again, I get to take. What should I do? You should go to the dentist soon. Number 2. Tomorrow we will have English test. We should study harder. Tomorrow we will have English test. We should study harder. Number 3. It's really cold. You should not go outside. Once again, it's really cold. You should not go outside. The last one, number 4. You should be careful on the street, dear. Okay, Mom. Once again, you should be careful on the street, dear. Okay, Mom. Nah, itu tadi 4 dialog singkat tentang ungkapan meminta dan memberikan saran. Asking for and giving suggestion. Okay. Can you guess the expression in the dialogue for asking for and giving suggestion? Jadi anak-anak, bisakah anak-anak mengidentifikasi kira-kira kata mana atau ungkapan mana yang digunakan untuk meminta dan memberikan saran? Okay, here's the answer. Ini jawabannya. Asking for suggestion. Di kalimat tadi yang digunakan ialah what should I do? What should I do? Artinya, apa yang harus saya lakukan? Okay. Next, giving suggestion. You should go to the dentist soon. Okay. Kamu harus pergi ke dokter gigi segera. You should not go outside. Kamu tidak boleh pergi keluar, atau kamu jangan pergi keluar. Last one. You should be careful on the street, dear. Kamu harus berhati-hati di jalan, nak. Okay? Jadi itu tadi ungkapan dalam dialog tadi yang menunjukkan asking for suggestion, what should I do? Kemudian giving suggestion di sini, you should go to the dentist soon. You should not go outside. You should be careful on the street, dear. Okay. Next. Okay, now let's begin the explanation. Okay. So, what is expression of asking for and giving suggestion? When we use it, okay, so we use expression of asking for and giving suggestion when we want to ask or give an advice about something to other people. Jadi yang pertama, kapan kita menggunakan ungkapan meminta dan memberi saran? Yang pertama, ketika kita ingin meminta ataupun memberikan sebuah saran tentang sesuatu kepada orang lain. Jadi biasanya kita memberikan saran kepada orang lain. Kita pun meminta saran kepada orang lain. Next, number 2. The point is, the person can accept our suggestion or not. Oke, artinya orang yang kita berikan saran boleh menerima saran kita ataupun menolaknya. Artinya tidak ada kewajiban atau keharusan orang yang kita berikan saran itu harus menerima saran kita. Mereka boleh menerima, boleh juga menolaknya. Number 3. Okay. We use verb or auxiliary verb should and shouldn't or should not. Jadi dalam kalimat
suggestion atau saran, kita menggunakan kata kerja berupa should yang artinya harus, dan juga should not yang artinya jangan atau tidak boleh, atau yang bisa juga disebut dengan should not. Should and should not sama. Okay, now let's take a look to the expression. Asking for suggestion. Okay. Asking for suggestion, kita bisa menggunakan ungkapan seperti ini. What should I do? Once again, what should I do? What should I do artinya apa yang harus saya lakukan. Giving suggestion, you should go to the dentist. Once again, you should go to the dentist. Jadi, ketika ada orang bertanya, what should I do? Jawaban kalian adalah, you should. Kamu harus. Next, you should not go outside. Nah, di sini juga bisa, you should not. Next, you should be careful on the street. You should be. Okay. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? We should study harder. Kita harus belajar lebih giat. Okay. Jadi selain menggunakan kata you should, kita juga bisa menggunakan kata we should. Tergantung pertanyaannya. Kalau what should I do, jawabannya you should. Sedangkan ketika what should we do, maka jawabannya adalah we should. Okay. Next, asking for suggestion lainnya adalah kalian juga bisa menggunakan kata should I. Contohnya, should I take a medicine? Haruskah saya minum obat? Giving suggestion-nya, yes, you should. You should take a medicine. Kalau misalnya jawabannya tidak, no, you should not. No, you shouldn't. You should not take a medicine. Jadi jawabannya bisa yes, bisa no. Should we? Nah, kalau tadi should I artinya haruskah saya? Yang kedua, should we? Haruskah kita? Should we go out? Haruskah kita keluar rumah? No, we shouldn't. Tidak, kita tidak harus. We shouldn't go outside. Kita tidak harus keluar rumah. Kita tidak boleh keluar rumah. Kita jangan keluar rumah. Seperti itu. Oke, jadi selain tadi, what should I do? What should we do? Ada juga should I, should we. Okay. So, that's all about our material today. Nah, next materials is about sentence writing using should and should not or shouldn't. Jadi, tadi itu adalah materi kita untuk pembelajaran hari ini, sedangkan materi pembelajaran kita minggu depan masih tentang suggestion, yaitu bagaimana menulis kalimat menggunakan kata should dan juga should not atau shouldn't. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran, Miss akan mereview kembali pembelajaran kita tadi. Yang perlu anak-anak ingat di sini yang pertama, asking for and giving suggestion. We use it when we want to ask or give advice about something to other people. Jadi kapan kita menggunakan ungkapan meminta dan memberi saran, yaitu we want to ask or give an advice about something to other people. Jadi ketika kita ingin meminta dan memberi saran tentang sesuatu kepada orang lain. Meminta saran dari orang lain dan memberikan saran kepada orang lain. Second, the person can accept our suggestion or not. Jadi orang yang kita berikan saran boleh menerima saran kita ataupun tidak. Can accept or not. Jadi tidak ada keharusan harus menerima. Ketiga, poinnya adalah asking for and giving suggestion, use auxiliary verb should
and shouldn't or should not. Jadi, kata kerja khusus yang digunakan dalam suggestion atau saran di sini ialah kata should yang artinya harus dan shouldn't yang artinya tidak harus atau jangan, atau bisa juga dalam bentuk panjangnya should not. Jadi shouldn't atau should not itu artinya sama. Oke. Ungkapannya seperti tadi, ada what should I do? Kemudian jawabannya bisa you should not, you should be. Kemudian ada what should we do? Jawabannya we should not, we should not be, we should be. Oke. Kemudian ada juga bentuk lainnya yaitu should I take a medicine? Yes, you should. No, you should not. Should we go out? No, we shouldn't. Yes, we should. Oke. Sekarang Miss akan jelaskan untuk latihan yang harus kalian kerjakan pada pertemuan kali ini. Oke. Latihan ini ada pada handout What should I do yang sudah Miss share melalui WA group. Jadi di sini kalian mengerjakan untuk pertemuan pertama ini, kalian cukup mengerjakan exercise 1. So here's the direction is answer the question based on the information from the dialogue. So there's a dialogue between Surya and Chandra. Please read it and then answer the question. Here there are 9 questions about the dialogue. Jadi anak-anak untuk exercise 1 ini tugas kalian ialah pertama silahkan baca dulu dialog antara Surya dan Chandra. Kemudian setelah kalian baca, kalian pahami, kalian jawab ke 9 pertanyaan yang ada di bawah dialog tersebut. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan dialog antara Surya dan Chandra. Nah, latihan ini kalian kerjakan di buku tugas bahasa Inggris kalian. Kemudian nanti foto jawaban kalian dan foto tersebut, foto jawaban exercise 1 ini kalian kirim ke WA Miss. Oke, jadi Miss ulangi sekali lagi, tugas kalian ialah menjawab exercise 1, yaitu menjawab pertanyaan yang terkait dengan dialog antara Surya dan Chandra. Jawabannya kalian tulis pada buku tugas bahasa Inggris. Setelah selesai, kalian foto dan foto jawaban kalian tersebut kalian kirim ke WA Miss. Okay, so if you have any question, you can ask me and I hope you can do your best. Jadi anak-anak, jika kalian ada yang kurang dipahami, silahkan nanti ditanyakan melalui WA group. Dan Miss harap kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. So thank you so much and see you next week.